Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslim, kali ini kita membahas tentang penjarahan Hajar Aswad. Kota Mekah dengan segala kemuliaan di sandangnya memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya. Siapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat, meski larangan ini telah jelas. Ternyata dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, khususnya kota Mekah dan Ka'bah, pernah terjadi pelanggaran yang sangat memilukan dan menodai Ka'bah secara khusus, yaitu terjadi penjarahan Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu termulia. Batu tersebut berasal dari Jannah. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari Jannah dalam kondisi berwarna lebih putih dari air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adam lah yang membuat sampai berwarna hitam. Nah, sahabat muslim, tentang keutamaannya yang lain, beliau SAW bersabda, sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir yang akan bersaksi pada orang yang menyentuhnya pada hari kiamat dengan cara yang benar. Nah, sahabat muslim, dalam riwayat Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa-dosa. Nah, sahabat muslim, Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan. Namun setelah terjadinya penjarahan yang terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Mu'tadid, dengan cara mencongkel dari tempatnya, Hajar Aswad kini menjadi 8 bongkahan kecil. Batu yang berwarna hitam ini berada di sisi selatan Ka'bah. Adalah Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi, tokoh golongan Qaramitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah. Pada masanya telah menggegerkan dunia Islam dengan melakukan kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin. Kota yang suci, Mekah dan Masjidil Haram juga tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah. Bila terdengar namanya, orang-orang akan berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Sahabat muslim, kisahnya ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriah ketika rombongan haji dari Irak pimpinan Mansur Ad-Dailami bertolak menuju Mekah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Qaramitah, yaitu salah satu sekte Syiah Ismailiyah, melakukan huru-hara di tanah haram. Mereka merampok harta-harta jamaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Banyak jamaah haji yang menjadi korban, bahkan meskipun berada di dekat Ka'bah. Sementara itu, pimpinan orang-orang Qaramitah ini, yaitu Abu Thahir, berada di pintu Ka'bah dengan pengawalan. Menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela menyudahi nyawa-nyawa manusia. Dan dengan congkaknya dia berkata, saya adalah Allah, saya bersama Allah, dan sayalah yang menciptakan makhluk-makhluk, katanya. Dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Kemudian masa berlarian menyelamatkan diri, dan sebagian berpegangan dengan kelambu Ka'bah. Namun mereka tetap menjadi korban pedang-pedang kaum Syiah Qaramitah ini. Begitu juga orang-orang yang sedang tawaf juga tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya para ahli hadis. Dan usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Thahir memerintahkan pasukan untuk mengubur jasad-jasad korban keganasan mereka itu ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lainnya dikubur di tanah haram dan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam dia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya dia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Thahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian dia memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang laki-laki memukul dan mencongkelnya dengan nada menantang. Abu Thahir sesumbar, mana burung-burung ababil, mana bebatuan dari neraka Sijil. Dan peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Mekah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Mekah berusaha membujuk Abu Thahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Bahkan seluruh harta yang dimiliki sang Amir dia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Thahir bergeming. Bahkan sang Amir, anggota keluarga, dan pasukannya semua menjadi korban berikutnya. Abu Thahir pun melenggang menuju daerahnya, membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari Jannah ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu di Hajar, di Aqsa, dan berada di sana selama 22 tahun. Menurut Ibnu Katsir,
golongan Qaramitah itu bisa membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya adalah kufar zanadiqah, yaitu orang-orang kafir yang munafik, yang mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Sebelumnya ia seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas, lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan syarif, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang dari suku barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya dia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Qaramitah menjalin hubungan baik dengannya. Mereka itu Qaramitah itu akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Dan perbuatan Abu Tahir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini oleh Ibnu Katsir, dikatakan bahwa dia telah melakukan ilhad, yaitu kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan juga orang sesudahnya. Nah sahabat muslim, setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Tahir, ia kemudian dikembalikan tepatnya pada tahun 339 Hijriah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriah, Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah. Lantaran pada bulan Zulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikan sudah dilakukan. Amir Bajkam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tapi tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Tahir, pimpinan Qaramitah saat itu. Kaum Qaramitah ini berkilah, kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikan batu ini berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Nah, pada tahun 339 Hijriah, sebelum mengembalikan ke Mekkah, orang-orang Qaramitah mengusung Hajar Aswad ke Kuffah dan menggantungkannya pada 7 tiang masjid Kuffah agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Tahir menulis ketetapannya. Kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah, dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar. Nah sahabat muslim, akhirnya Hajar Aswad dikirim ke Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan, dan sampai di Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun 339 Hijriah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Qaramitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta bahkan sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tapi saat dikembalikan hanya membutuhkan satu tunggangan saja dan tanpa terjadi hal-hal aneh di dalam perjalanan. Demikianlah sahabat muslim, kisah ini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.